perbedaannya itu adalah kalau peraturan sekolah dibuat oleh guru dan kepala sekolah. Kalau keyakinan kelas itu adalah antara murid dan kelas. Ya. Jadi apa yang kamu inginkan di kelas, surahkan dari tulisan tersebut. Nanti setelah menjadi suatu peraturan, nanti kita sahkan menjadi suatu keyakinan kelas. Misalnya nih ya, kelas kita itu pertama nggak boleh datang ke desa, terus tidak boleh makan di kelas. Nah, itu keyakinan kelas, nanti ditandatangani oleh kamu sendiri. Hasilnya ditandatangani oleh kamu sendiri. Nah, sekarang ibu akan membagikan kertas, isi olehmu apa yang diinginkan di kelasmu. Minimal 2, maksimal 2. Ya, maksimal 2 bisa. Harus bersepatu. Terus harus tepat waktu datang ke kelas. Terusnya buang sampah ke tempatnya, misal pikir. Ini tepat waktu. Jadwal. Tidak boleh. Ya. Nah, kalian tulis apa yang keinginan kalian untuk kelasmu. Anak pink. Biru pink dia. Ya kan kayak nama ditambah. Kurang hijau pink, Bu. Bu sudah kok. Tempelin. Balik.
Nah, di sini kalian sudah mencatat apa yang kamu inginkan. Bisa, tidak boleh bermain bola di kelas, tidak boleh mencoret-coret dinding, tidak boleh memakai sandal, tidak boleh buang sampah sembarangan, tidak boleh mengejek teman, sama dengan terus tidak boleh menghina teman, tidak boleh memakai sandal, sama dengan zaman ya ini kita lakukan. Terus tidak boleh membuang sampah. Tidak boleh membuang sampah. Tidak boleh datang terlambat masuk sekolah. Tidak boleh mengajak teman. Tidak boleh memakai sandal. Tidak boleh menghina teman. Mengejek teman. Terus tidak boleh mengejek teman. Mencoret-coret dinding. Kencing sembarangan. Mengejek teman. Piket tepat waktu. Terus buang sampah. Mana buang sampah teh? Buang sampah, mengejek teman. Nah, buang sampah, coret-coret. Refleks. Ayo tangan deh. Memakai sepatu. Mana memakai sepatu teh? Oh iya. Diam aku daman. Tidak boleh mengejek teman. Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Sampah. Mengejek teman. Tidak boleh membuka sepatu. Tidak boleh mengejek teman. Nah, kita sudah
dilaksanakan olehmu. Karena peraturan keyakinan kelas bukan dibuat oleh ibu, tapi oleh kalian. Ya, kalian yang harus melaksanakan dan melakukan konsekuensinya bila ada yang melanggar. Ya, nah, sekian dulu keyakinan sudah dibuat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah yang diwakili oleh Bendahara Serbaseni, yang terhormat rekan guru beserta staf, terima kasih sudah bersedia hadir dalam menyampaikan materi definisi budaya positif tentang CGP yang insya Allah sedang saya tempuh di modul 1 CGP. Alhamdulillah, apa kabar semuanya? Izinkan saya untuk memaparkan materi definisi budaya positif. Maaf, bukan saya untuk menggurui, tapi ini saling sharing, saling bertukar informasi dan menceritakan apa yang ada di modul 1.4. Dokumentasi ada definisi untuk yang sejawat dan kegiatan buat keyakinan kelas yang kemarin saya telah melakukan dengan anak didik saya di kelas 5. Keyakinan kelas tersebut yaitu sama dengan peraturan sekolah atau peraturan kelas, namun di sini bedanya keyakinan kelas itu mereka yang membuat, kita mengizinkan anak untuk mengekspor apa keinginan mereka dalam kelas itu supaya mereka saling bertanggung jawab apa yang mereka tuliskan dan inginkan. Tujuan definisi di kegiatan kita hari ini adalah untuk memberikan pandangan tentang pengetahuan modul yang saya dapatkan dari pendidikan CGP Angkatan 9 pada modul 1.4 yang disiplin positif berupa kegiatan yang tentang 5 posisi yang harus kita ketahui. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif sekolah, berupa menerapkan konsep-konsep inti seperti disiplin positif, memahami motivasi perilaku manusia berkaitan dengan hukum dan penghargaan, serta posisi kontrol seorang guru, pembuat keyakinan sekolah atau kelas, dan penerapan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Jadi di sini bukan untuk mengganti peraturan yang sudah ada, misal peraturan sekolah tidak boleh rokok dan sebagainya, tidak. Tapi di sini hanya untuk menyelaraskan kegiatan di kelas, peraturan kelas yang ingin mereka buat sendiri. Misalnya tidak boleh mencontek atau tidak boleh saling mengejek teman satu dengan yang lain. Disiplin positif di sini ada 3 macam, yaitu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak untuk bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebijakan.
melakukan berbagai tindakan. Ketiga, siswa mampu membuat dan memahami serta menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, pujian atau hukuman. Dilanjut, di sini motivasi manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, serta untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Itu disebutnya motivasi eksternal. Untuk mendapatkan imbalan, misalnya kita rajin sekolah, edgy, hoyong dapat penghargaan menjadi guru disiplin, ya. Jadi bukan karena tugas kewajiban, gitu ya. Jadi edgy ingin datang ke sekolah, ingin mendapatkan penghargaan atau pujian. Itu motivasi perilaku manusia, ya. Nah, motivasi eksternal di sini adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka percaya. Motivasi internal untuk menjadi diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, yaitu untuk menghindari hukuman, pemberian penghargaan berlebihan agar meminimalisir motivasi eksternal dari diri siswa, ya. Jadi kalau Pak Edi itu kurang baik, kalau nilai yang terbaik, gitu ya, ingin dipuji atau ingin mendapatkan penghargaan, bukan seperti itu, ya. Nah, posisi kontrol seorang guru, kita sebagai guru ada 5 posisi, yaitu posisi penghukum, pembuat merasa bersalah, menjadi teman, pemantau, dan manajer. Harus menjadi, yaitu 1, seseringnya kita sebagai penghukum, ya, seorang penghukum. Jadi dalam anak itu prinsipnya kita sebagai penghukum, anak akan lebih nurut ke kita, ya. Seorang penghukum di sini dapat menggunakan hukuman fisik dan verbal. Yang menjalankan posisi penghukum akan berkata, misal, patuhi aturan saya atau awas nanti. Nah, itu berupa ancaman penghukum. Atau misalnya, kamu tidak mengerjakan matematika, saya hukum kamu 20 putaran lapangan voli. Nah, itu adalah sebagai penghukum. Nah, dilanjut sebagai pembuat orang merasa bersalah, ya. Posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, menggunakan keahlian yang membuat siswa menjadi tidak nyaman atau berselah atau rendah hati. Dengan kata-kata posisi ini misal, Bapak sangat kecewa dengan kamu. Nah, itu lebih lembut, tapi lebih mengena, ya kan, hati-hati. Jadi si anak-anak jadi rendah hati, bukan rendah diri, ya. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu, sampai gegem gitu, ya. Orang tidak karena budaknya terurut ke orang. Tapi oke, lama di kelas. Ya, terus kita sebagai teman, posisi ini guru tidak akan menyakiti murid dengan tetapi akan selalu berusaha mengontrol siswa melalui posisi hubungan yang baik antara guru dan siswa. Misalnya, ayo bantu ibu nak, ya. Nah, terus ada lagi, ayo ingat, tidak semua bantuan ibu ayo
Iya, tidak semua bantuan ibu seperti ini, gitu ya. Nah, hal negatif di posisi teman ini adalah bila guru tidak dapat membantu, maka siswa akan kecewa dan berkata, saya pikir bapak adalah teman saya. Nah, jadi di ruangan lain lah namun sudah lama gitu ya, si budaknya di ruangan lain. Jadi suatu saat bila kita tidak memberikan cara atau meraih anak tersebut, dia akan tunduk gitu ya dengan sendirinya. Nah, dia akan berkata, ya bapak teman saya gitu ya. Nah, posisi yang keempat yaitu monitor atau pemantau. Posisi pemantau di sini adalah peraturan dan konsekuensi dengan memisahkan hubungan pribadi. Pertanyaan yang bisa diajukan berupa peraturannya apa, gitu ya. Terus apa yang akan kamu lakukan? Nah, itu sebagai posisi pemantau. Nah, di sini posisi yang amat sangat kita harus menjadi di posisi manajer. Anak merasa nyaman, kita merasa nyaman ke anak, ya. Manajer di sini yaitu guru berbuat sesuatu bersama siswa, mempersilahkan siswa untuk bertanggung jawab perilakunya sesuai dengan permasalahannya sendiri. Posisi manajer di sini pada restitusi yang dapat menjadikan siswa sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada dirinya sendiri. Nah, di sini ibu ada pertanyaan yang mengatur pada posisi seorang guru. Di sini ada percakapan. Maaf dikarenakan keterbatasan laptop, jadi tidak bisa ditampilkan pada layar. Di sini ada patuhilah aturan-aturan saya, awas jika nanti tidak diindahkan. Nah, itu posisi sebagai apa, Bu? Hukuman pertama. Terus peraturan apa ya? Peraturannya apa? Itu sebagai posisi apa? Peraturan apa? Tadi ada peraturan apa ya? Peraturannya apa? Sebagai posisi apa itu? Pemantau. Terus jika kamu memperbaikinya, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Nah, apa ya? Apa ya? Jadi apa? Coba. Sebagai pemuka, sebagai teman, pemantau, atau manajer. Jika kamu memperbaiki hal ini, menunjukkan apa tentang dirimu? Sebagai teman mungkin ya. Terus apa yang telah kamu lakukan? Posisi apa? Manajer. Berhubungan dengan tanggung jawab. Berhubungan dengan tanggung jawab. Kamu selalu saja salah. Kamu selalu saja salah. Itu tentang apa? Di posisi mana? Merasa bersalah. Terus berapa kali ibu harus memberitahu kamu ya? Berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Itu posisi apa? Teman. Ayo bantulah ibu demi ibu ya. Itu sebagai teman. Coba kita lihat dari jawaban. Nah, di sini hasil.
Ya, betul. Terus peraturannya apa? Itu sebagai pemantau, ya. Nah, pemantau hebat. Terus jika kamu apa itu perbaiki hal ini, menunjukkan apa tentang dirimu, itu sebagai manajer. Ya, sebagai manajer kan posisi mengacu pada restitusi menjadi siswa yang sendiri. Terus di sini apa yang telah kamu lakukan sebagai pemantau? Kamu selalu salah, itu sebagai penghukum, ya, jadi benar-benar. Ya, maklum di kelas 6. Jadi banyak pengalaman. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Jadi sebuah bukan penghukum tapi pembuat salah, ya. Pembuat salah. Nah, di sini ayo bantulah ibu, itu sebagai teman, ya. Nah, itu dari pertanyaan. Keyakinan kelas di sini mungkin ada di sana, Bu. Nah, keyakinan kelas di sini guru berperan untuk mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antar guru dan siswa. Keyakinan kelas di sini adalah berupa peraturan universal. Jadi internal kelasnya saja yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Misalnya di lingkungan kelasnya, misal agak lebih jauh lagi di lingkungan sekolah, alhamdulillah diterapkan. Segitiga restitusi di sini dalam penyampaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyampaian masalah melalui 3 tahap, yakni menstabilkan identitas, kedua memvalidasi tindakan yang salah, dan ketiga menanyakan keyakinan. Tujuannya untuk menghasilkan siswa yang mandiri dan lebih bertanggung jawab. Ya. Nah, alhamdulillah uraian diskriminasi sudah saya paparkan. Mungkin ada yang mau bertanya. Boleh, maka ada yang mau menyarankan atau menambahkan tentang materi saya atau harus bagaimana tentang materi saya, silakan. Oh, sudah. Alhamdulillah. Terima kasih.